Oke, selamat pagi para pemirsa podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Pada hari ini kami penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo, saya Niko Trisulistyo Budi. Hari ini kita akan membawakan podcast tentang toleransi, mengembangkan harmoni dan toleransi di sekolah. Karena temanya toleransi di sekolah, pada hari ini kami ditemani oleh salah satu siswi dari Sekolah Pembangunan Jaya, Carla. Namo Buddhaya, Carla. Namo Buddhaya, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Oke, karena temanya adalah toleransi di sekolah, maka yang kami bawa di sini adalah peserta didik atau siswa atau siswi, karena dia akan menceritakan bagaimana proses toleransi yang ada di sekolah. Kalau saya bercerita, saya kan sudah lulus lama Carla ya. Jadi lebih tepat menceritakan, yang bercerita adalah seorang siswa atau siswi yang masih aktif. Salah satunya ini adalah Carla, siswi beragama Buddha di salah satu sekolah Pembangunan Jaya, yang mana yang saya tahu sekolah ini dari berbagai macam latar belakang agama, betul ya Carla ya? Betul, Pak. Berbagai macam latar suku dan budaya. Nah, oke Carla, toleransi yang ada di sekolah yang selama ini sudah pernah Carla rasakan atau lakukan di sekolah, bisa nggak kita ini bercerita sedikit apa saja, atau ada kegiatan-kegiatan apa yang mengembangkan sikap toleransi? Yang kita tahu kan sekolah itu kan bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi sekolah itu juga sebagai tempat pengembangan karakter untuk meningkatkan sikap toleransi. Bisa diceritakan Carla, ada kegiatan apa aja di sekolah itu? Jadi seperti minggu lalu Pak, itu sekolah ada mengadakan acara Maulid Nabi. Terus juga ada religious fest, dan juga ada lintas dialog agama. Itu tuh diikuti oleh semua umat agama yang ada di sekolah. Terus juga setiap kita mau melakukan kegiatan gitu Pak, biasanya kita diawali dengan doa 5 agama. Terus juga biasanya kita kalau setiap pagi itu ada kayak kita melaksanakan nasionalisme gitu Pak. Jadi kita menyanyikan lagu-lagu nasionalisme gitu. Jadi setiap pagi itu ada kegiatan doa bersama di setiap agama. Setiap agama ada pembiasaan harus berdoa di itu di tempatnya masing-masing atau iya di tempat masing-masing. Jadi di sekolah itu ada ruangan agama sendiri-sendiri Pak. Jadi kayak agama Buddha sendiri, agama Hindu sendiri, Islam. Jadi ada ruangan sendiri-sendiri di mana setiap pagi itu ada pembiasaan doa di tempat ibadahnya masing-masing, di tempat doanya masing-masing ya. Juga ada nasionalisme juga. Ini penting, meningkatkan nasionalisme di kalangan pelajar ini harus kita tingkatkan. Oke. Tadi ada minggu lalu ada perayaan Maulid Nabi yang diikuti oleh semua murid berbagai macam agama. Betul. Kalau religious fest itu bisa dijelaskan sedikit nggak, karena apa itu religious fest itu? Jadi religious fest itu kayak acara yang setiap agamanya itu kayak melakukan apa ya, aktivitasnya gitu Pak. Jadi misalnya agama Buddha gitu ya. Agama Buddha itu saat religious fest biasanya kita melakukan doa bersama gitu. Terus juga kita ada kayak sharing-sharing cerita tentang pelajaran Buddha gitu Pak. Jadi ada saat dimana itu ada namanya religious fest. Setiap agama itu mempunyai kegiatan masing-masing. Iya betul. Lalu ada dialog antar agama. Itu kita meningkatkan apa namanya toleransi kita dengan cara seperti itu di sekolah. Keren ini sekolahnya ini. Ya, jadi untuk kita memandang sebuah perbedaan, para pemirsa, itu kita memandang, jangan kita melihat itu perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang menguatkan kita.
jangan jadikan perbedaan itu sebagai pemecah, terutama bagi kalangan para murid, para siswa ini yang nantinya ke depan adalah sebagai calon pemimpin bangsa. Kalau sudah terbiasa dari sekolah itu saling menghormati, saling menghargai, masa depan Indonesia ini adalah masa depan yang cerah. Jadi kita harus menghormati dan menghargai. Toleransi bukan hanya sekedar konsep dalam agama Buddha, Carla, ya, tetapi lebih kepada praktek. Nah, tadi sudah diceritakan oleh saudari Carla tentang praktek toleransi yang ada di sekolah, bukan hanya sekedar konsep atau hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar kata-kata bahwa toleransi hanya saling menghargai atau menghormati, tetapi kita harus mempraktekkan. Contoh paling simpel seperti ini, sudah nggak dilakukan ya kira-kira, Carla, ya, ketika jamnya ibadah, ketika jamnya teman yang berbeda agama ini beribadah, terus mereka lupa. Terus kita ini sebagai teman yang baik, kita menghormati, kita mengingatkan, kamu loh waktunya ibadah, kamu waktunya berdoa. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ada, Pak. Ada, ya. Ada. Jadi toleransi bukan hanya sekedar teori atau konsep dalam agama Buddha, tetapi sudah semua ini dipraktekkan di sekolah. Oke, kira-kira ada yang perlu ditanyakan dari Carla mengenai toleransi dalam agama Buddha? Kebetulan ini Carla ini siswa yang beragama Buddha. Ada, Pak. Saya mau bertanya. Iya. Jadi sebagai siswa, bisakah kita itu berperan aktif dalam menjaga toleransi antar umat beragama? Sebagai siswa ini ada nggak ya peran yang bisa diambil dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama? Yang pertama, siswa ini sebagai pendidik. Jadi pendidik ini bukan hanya seorang guru, Carla, ya, tetapi contoh pendidik ini adalah mengingatkan teman. Nah, yang tadi saya bilang, waktunya ibadah. Namanya anak muda itu kan kadang nakal, ya, waktunya ibadah dia malah lari, malah sembunyi. Sebagai teman yang baik kita mengingatkan, kamu waktunya ibadah loh, waktunya doa. Karena saya kan juga pernah sekolah, pernah nakal juga, ya, waktunya ibadah malah kabur. Jadi sebagai teman yang baik kita juga harus sebagai pendidik toleransi, kita ngingatin, kamu waktunya ibadah, jangan lari ke sana ke sini, jangan sembunyi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dialog antar agama. Carla sudah menunjukkan, menceritakan, dan bahkan mempraktekkan. Sudah ada dialog lintas agama di sekolahnya. Lalu menghormati perayaan agama lain. Nah, sudah dilakukan juga. Tadi ada peringatan Maulid Nabi, ya, yang minggu lalu. Ada Natal, harusnya ada, ya. Ada Natal juga ada, dan Idul Fitri juga ada. Yang terakhir ini yang banyak dipakai oleh anak muda, terutama siswa sekolah, itu adalah media sosial. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh siswa atau siswi sekolah, yaitu mengkampanyekan atau mempromosikan toleransi di sosial media. Jangan jadikan sosial media ini sebagai bahan saling memberikan ujaran kebencian, ujaran yang memecah belah, ujaran hoax, itu jangan. Tetapi bisa digunakan oleh para siswa dan siswi untuk mempromosikan tentang toleransi. Itu, Carla, ya, yang bisa dilakukan. Jadi sudah beberapa poin sudah dilakukan nih sama Carla dengan teman-temannya. Luar biasa sekali. Itu, pemirsa, tema kita pada hari ini tentang toleransi dan harmonisasi di sekolah. Jangan lupa like, comment, and subscribe di IG, Facebook, YouTube Ipari Sidoarjo dan Pok Jalu
Kabupaten Sidoarjo. Demikian dari kami, selamat pagi, Namo Buddhaya.